Ya, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Majelis pelaksana harian Majelis Jemaat Betania Wasior mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berkenan hadir di saat sore hari ini dalam acara kebaktian penyegaran iman menyongsong hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-169 tahun 5 Februari 1855 sampai 5 Februari 2024 dan hari ulang tahun GKI Betania Wasior ke-12 tahun. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan perkenannya kita semua warga jemaat Betania Wasior. Hari ini 3 Februari 2024 kita semua boleh diperkenankan hadir dalam acara kebaktian penyegaran iman di saat sore hari ini. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu serta anak-anak semua bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dengan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala,
karunia dan sejahtera dari Tuhan memenuhi kita sekalian. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Masih sukacita? Masih sukacita? Masih. Saya undang kita berdiri lagi kembali. Ada dua pujian hendak kita lakukan, Al-Futir Amasyen dan Yesus Dombe-Dombe Damai. Kalau Bapak Ibu rasa kertas menghalangi Bapak Ibu untuk tepuk tangan, kertas boleh taruh sebentar. pujian dari ukulele Parmetania dengan lagu yang sudah disiapkan diberikan kesempatan.
merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian penyegaran iman di sore hari ini. Kita akan masuk dalam lagu penyembahan Kini Saatnya Berdiri di Altar. Allah juga yang mencintai orang Papua dan Allah yang mencintai kami semua yang hidup di atas tanah Papua. Kami sambut anugerah-Mu kembali, ya Allah, yang menyapa kami dengan terang Injil itu. Dalam semangat pekabaran Injil yang masih ada sampai dengan hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, dengan segala kesiapan hati kami,
urapilah setiap kami, baik setiap orang tua, orang muda, anak-anak, supaya kami yang datang di tempat ini, kami pulang bawa sesuatu yang berharga dari kebenaran firman Tuhan. Berdirilah juga bersama dengan hamba-Mu ya Allah. Biarlah dalam seluruh perenungan firman, nama Tuhan kami puji, kami muliakan, dan kami hormati. Demi Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, yang pemberitaan tentang salib, kematian, dan kebangkitan memberi hidup bagi kami. Kami berdoa dan kami siap untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Kita renungkan di sore hari ini disiapkan dari kitab 1 Petrus pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk membaca bagian ini bersama-sama. Sesudah saya membacakan judul perikopnya, kita akan baca bersama-sama dengan perhatikan setiap tanda baca yang ada dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bagi kita dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tertulis demikian dari perikop Yesus Kristus batu penjuru. Kita baca bersama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di sore hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, tapi juga yang memeliharanya dalam hidup tiap-tiap hari. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Shalom. 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 Saya sapa semua yang tidak duduk di bawah tenda. Shalom. Shalom. Sukacita besar Bapak Ibu Saudara kita ngada sore hari ini. Tadi dalam sedikit percakapan ada beberapa orang yang bilang kayaknya hanya Betania yang bikin kebaktian penyegaran iman sore ini. Event yang lain tidak.
Ya, kita hari ini duduk bersama karena kita sadar benar kita ada hari ini karena berkat Tuhan. Kita ada hari ini sebagai umat yang dipilih hanya karena pengasihan Tuhan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita 1 Petrus pasal 2. Saya mengambil ayatnya yang ke-9 menjadi ayat perenungan kita. Tertulis bagi kita begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 hari ke depan, kita akan merayakan ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang ke 169. Umur yang panjang ya Bapak Ibu, umur yang panjang. Dalam 2 hari ke depan kita akan merayakan bahwa 169 tahun tanah ini telah terbuka bagi Injil kebenaran Tuhan. Satu pertanyaan saya di awal perenungan kita hari ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang harusnya jadi ujung tombak pekerjaan pekabaran Injil ini? Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang seharusnya jadi ujung tombak pekerjaan pekabaran Injil ini? Ini kayak tidak ada orang. Kita semua yang telah diselamatkan. Luar biasa. Jawabannya tadi bilang, yang saya dengar bilang kita semua cuma di sebelah sini, di sebelah sana kayak tidak begitu. Semua orang itu termasuk saya kan tidak? Oke, kalau begitu tadi kita bilang kita semua. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tapi tadi kayaknya saya lihat ada muka-muka yang macam kaget begitu. Ipen tanya siapa ujung tombak dari pekerjaan pekabaran Injil. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang dalam hati bilangnya, pendeta petugas tuh. Dan itu pendeta punya tugas, bukan tugas saya. Nanti waktu dengar ibu saya bilang kita semua, oh iya, kita semua punya tugas. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi untuk pertanyaan itu masih ada yang punya suara dalam hati bilang itu pendeta petugas tuh, maka sore hari ini saya ajak kita perbaiki cara pandang kita tentang tugas ini menuju ke hari ulang tahun ke-169. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan besar ini kita tahu dia dimulai dengan 2 nama, yaitu siapa? 2 orang? Otto dan Geisler. Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler. Bapak Ibu tahu dong 2 siapa? Orang besar? Orang hebat? Tidak. Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler adalah pemuda biasa, orang biasa saja. Mereka sama sekali bukan orang yang punya latar belakang pendidikan atau sekolah teologi atau jadi sekolah pendeta, tidak. Dorang 2 pemuda biasa. Tapi satu waktu ketika dorang 2 dengar bahwa di bagian dunia yang lain ada daerah yang masih gelap dan belum pernah terima berita Injil Kristus, maka kedua pemuda yang biasa-biasa ini kemudian dong 2 beri diri untuk pergi ke tempat yang baru. 2 orang pemuda ini mereka memberi diri untuk diperlengkapi menjadi pemberita Injil di tanah yang waktu itu katanya
daerah merah, daerah hitam karena masih gelap. Mereka yang adalah orang biasa ini, oleh karena keterpanggilan mereka, membuat kitong yang ada hari ini, kitong sebut dong dua sebagai rasulnya orang Papua. Kitong sebut mereka berdua sebagai rasulnya orang Papua. Dong dua tidak pernah pikir nanti dikasih gelar itu, tidak. Tapi hari ini, di kemudian hari, dua orang yang biasa ini kemudian disebut dengan rasul orang Papua. Bapak Ibu Saudara, saya tiap kali ingat cerita ini, bagaimana 5 Februari 1855 jam 6 pagi. Bapak Ibu pernah rasa sesuatu yang lain mendengarkan cerita itu? Matahari baru terbit, dong dua tiba. Tidak ada orang yang sambut seperti biasanya sambut pendeta hari ini. Tidak ada. Mereka dua turun. Langkah pertama di 5 Februari 1855. Langkah pertama hari itu mungkin masih penuh dengan tanda tanya besar. Tapi kedua orang itu mendasarinya dan keyakinan teguh. Dorang mulai dengan sebuah doa yang luar biasa. Dong dua bilang, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Bukan dengan nama siapa-siapa, tapi dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Dengan keyakinan itulah yang menjadikan langkah pertama di hari itu menjadi langkah awal peradaban baru bagi tanah Papua. Otto dan Gesler tidak pernah pikir apa arti doa itu hari waktu dong ucapkan. Tapi hari ini kita tahu bahwa doa itu juga membuka tanah ini bukan hanya bagi Injil, tapi juga bagi peradaban baru bagi tanah Papua. Bapak Ibu Saudara, saya tahu pasti Bapak Ibu yang lain memegang cerita sejarah dengan baik. Dalam perkembangan waktu sesudah itu, pendeta-pendeta tidak banyak, Bapak Ibu. Benar ya? Pendeta-pendeta belum banyak, bahkan belum ada pada waktu itu. Tapi hal ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita catat bahwa sekalipun kondisi belum ada pendeta, bahkan belum banyak, tapi hal ini tidak membuat pekabaran Injil tidak meluas. Dengan tidak adanya pendeta, tidak membuat gereja berhenti bertumbuh. Karena itu, satu hal yang mungkin kita kaget hari ini, saya mau bilang bahwa pendeta bukan satu-satunya syarat untuk gereja bisa bertumbuh. Bapak Ibu mungkin pikir, wah, masa Ipen bilang begitu? Tapi hari ini belajar dari sejarah, pendeta bukan satu-satunya syarat supaya gereja bisa hidup dan berkembang. Sebab pekerjaan pemberitaan Injil di waktu yang lalu kasih tahu kepada kita hari ini bahwa pekerjaan itu dulu melibatkan begitu banyak kaum awam. Orang yang telah sekolah pendeta, orang yang tidak sekolah teologi, tapi dengan keyakinan mereka, dengan keinginan mereka yang besar, mau memberi diri untuk turut dalam pekerjaan ini, maka hari ini kita ngadain dalam 169 tahun. Dari keinginan mereka itu, Bapak Ibu, saya baca beberapa buku. Dulu Sendeling dong cari pertama-tama hanyalah orang yang punya hati untuk mau memberitakan Injil. Tidak harus dia sekolah tinggi, tidak. Tapi dengan apa yang ada, yang penting orang lihat iman baik, mereka diutus untuk pekerjaan ini. Dari keinginan mereka itulah, baru kemudian nanti dalam perjalanan mereka akan disekolahkan di sekolah pendeta, ataupun yang kita bilang sekolah teologi. Nah, persekutuan yang terkasih dalam Kristus, yang perlu untuk kita perhatikan di sini, yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ada hari ini, menyegarkan iman dan panggilan kita. Yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah sebuah prinsip dasar, bahwa
yang dipanggil untuk turut dalam pekerjaan pemberitaan Injil bukan hanya pendeta saja, tapi Bapak Ibu tadi bilang kita semua. Syukur kepada Tuhan karena semua di Betania tahu bahwa itu bukan tugas pendeta saja, tapi tugas kita semua yang dipanggil untuk turut dalam pekerjaan pemberitaan Injil adalah setiap warga yang ada di gereja itu. Walaupun gereja itu punya pendeta, tapi prinsip ini tetap berlaku. Tiap warga gereja adalah pelayan gerejawi. Bukan karena terhadap pendeta jadi akhirnya kita harus berdiri melayani. Atau bukan karena pendetanya terlalu sibuk, banyak sekali kegiatan jadi kita harus berdiri melayani. Tidak. Tapi Bapak Ibu, alasan mendasar yang perlu kita pegang hari ini bahwa pada hakikatnya tiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Setiap orang Kristen adalah apa Bapak Ibu? Pelayan Tuhan. Oleh karena itu, saya pernah bicara untuk majelis jemaat. Sebutan hamba Tuhan itu bukan hanya ditujukan untuk pendeta. Kalau cuman bilang pendeta yang hamba Tuhan, lalu Bapak Ibu yang lain ini hambanya apa? Bapak Ibu, kalau hanya pendeta yang hamba Tuhan, lalu Bapak Ibu yang lain yang bukan kerja di gereja jadi hambanya siapa? Saya baca satu buku Tuhan, kalau dibalik dari belakang jadinya hantu. Bapak Ibu mau jadi hamba hantu? Tidak mau. Kalau begitu, sebenarnya bukan hanya pendeta yang pikul jabatan hamba Tuhan, tapi Bapak Ibu semua juga. Tiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Maka dalam pembacaan kita tadi, prinsip penting kita dapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, di ayat ini, prinsip penting dalam ayat ini menyebut gereja sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, lalu umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik di sini, gereja disebut imamat yang rajani. Apa maksudnya? Dalam sebutan imamat yang rajani, itu berarti bahwa seluruh anggota gereja kita adalah persekutuan imam. Imamat yang rajani itu berarti bahwa seluruh anggota gereja kita adalah persekutuan imam. Bapak Ibu kalau ingat, pekerjaan imam dalam perjanjian lama, dia punya tugas adalah melayani Tuhan. Imam dalam perjanjian lama juga dia punya tugas melayani umat dengan cara mempersembahkan korban sebagai lambang perbuatan mendamaikan umat dengan Allah. Kalau begitu, kalau hari ini kita disebut imamat yang rajani, itu berarti bahwa semua kita adalah imam-imam yang mengabdikan diri kita kepada pelayanan terhadap sesama, dan itu terjadi di hadapan Allah. Setiap kita adalah imam. Ini yang biasa kita sebut dengan imamat am, Bapak Ibu. Am itu artinya umum, awam, dia tidak terbatas pada orang atau golongan tertentu. Nah, arti nyata dari prinsip ini adalah bahwa tanpa terkecuali setiap warga gereja haruslah terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Setiap warga gereja adalah pelayan bagi kehidupan dan misi gereja. Itu bukan berarti bahwa saya harus pegang jabatan dalam gereja dulu, jadi majelis kah, jadi badan pelayan unsur kah, baru orang mau ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Akan tetapi setiap orang perlu untuk bersikap peduli dan terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Setiap orang perlu peduli dan terlibat dalam pekerjaan gereja.
Setiap anggota gereja kita perlu menyukseskan setiap kegiatan gereja. Tapi juga setiap anggota gereja perlu turut membiayai pekerjaan gereja. Tiap kita sebagai anggota perlu turut merasa memiliki gereja. Sebab maju mundurnya gereja itu bergantung pada sikap kita sebagai anggota-anggotanya. Kalau kita sudah tidak mau tahu dengan pekerjaan ini, lalu siapa punya tugas? Kalau kita hanya pikir datang hari Minggu selesai, lalu saya tidak mau terlibat lagi, maka bagaimana pekerjaan ini bisa jalan? Kalau saya berpikir bahwa semua pekerjaan harus jalan, tapi saya kasih persembahan cuma 1.000-2.000, sedangkan segala hal dalam pekerjaan gereja ini yang membiayai adalah kita. Kita tidak pernah punya sumber yang lain. Kitalah yang membiayai pekerjaan ini. Karena itu Bapak Ibu, maju mundurnya gereja itu bergantung pada sikap kita sebagai anggota-anggotanya. Nah, persekutuan yang mengasihi Kristus pada akhirnya, bagaimana dengan kita di perayaan 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua ini? Bagaimana dengan kita Jemaat Betania Warshore dalam perayaan 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua ini? Apakah di antara kita masih sering kedengaran bahasa bilang begini, anak-anak dorang terang mau pergi ke Tunas, lalu dong ada tinggal-tinggal saja di rumah, ada bermain sampai pi mandi di kali, main bola sampai lewat jam. Pas kakak pengasuh muncul, terus orang tua bilang, itu kan tugasnya kakak pengasuh, siapa suruh terpanggil dong dari tadi? Padahal ini anak-anak ada kelihatan, ini bapak mama ada tahu ini. Apakah hari ini kita masih bilang, itu kan tugasnya badan pelayan dorang, kas tinggal dorang sudah doang yang ngatur, kas tinggal dorang yang bikin, dong yang kerja? Atau kita masih bilang, itu kan tugasnya majelis, angkat-angkat kursi begitu, kas tinggal majelis dorang sudah, kita terlalu usah? Atau itu kan tugasnya pendeta, kan kita gaji pendeta, jadi sudah itu pendeta petugas. Masih adakah kalimat-kalimat seperti itu yang muncul dari bibir mulut kita? Kalau masih ada bahasa-bahasa seperti itu, maka itu tandanya kita belum memahami dengan benar akan tugas kita yang menyandang sebutan imamat yang rajani. Kita tidak sadar diri bahwa kita adalah persekutuan imam. Jadi kita tolak tugas itu untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, oleh karena Yesus Kristus, setiap orang, setiap anggota gereja tanpa terkecuali, saya garis bawahi, tanpa terkecuali, setiap anggota gereja adalah pelayan dalam kehidupan gereja, dan mereka adalah pekerja dalam memberitakan Injil Kristus. Karena itu, kalau hari ini sudah dengar bahwa, bukan hanya dengar ya, tadi Bapak Ibu juga mengaku, tugas ini tugas kita semua. Kalau hari ini sudah mengaku, maka jangan tanya-tanya lagi. Itu siapa petugas, itu siapa petugas. Jangan cari-cari lagi siapa punya tanggung jawab soal itu. Tapi mulai sekarang, kehidupan gereja dan pekerjaan pekabaran Injil adalah tugas siapa Bapak Ibu? Kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Maju mundurnya pekerjaan pekabaran Injil di tanah Papua, maju mundurnya kehidupan pelayanan dalam Jemaat Betania Warshore, itu bergantung pada kita semua, pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tema
dalam perenungan penyegaran iman di hari ini adalah turut bermain atau jadi penonton. Pilihannya saya beri tema bagi kita, jadi pemain atau jadi penonton. Bapak Ibu Saudara, kalau ilustrasi pertandingan sepak bola, yang main berapa orang? 11. Kan disebutnya kesebelasan. 11 tidak mungkin 12 orang. Yang main dalam lapangan kalau pertandingan sepak bola tuh 11 orang satu tim, maka 2 tim berlawanan. Yang main di lapangan itu hanya 22 orang. 22 orang ini yang lari ke sana kemari, jatuh, sliding, bangun, basah kuyup, mandi keringat, tak guling, tak slep, keseleo, bahkan cedera bisa jadi. Hanya ada 22 orang dalam lapangan sepak bola yang selalu lari lagi dan lari lagi. Padahal sementara mereka main, penontonnya ada berapa? Banyak. Penontonnya banyak. Bisa ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu penonton di stadion. Tapi penonton punya tugas bikin apa? Penonton punya tugas supporter, kasih semangat. Nah, itu dia. Penonton punya tugas tidak lari-larian, tidak. Penonton tercapek karena penonton hanya duduk saja. Tapi mereka juga duduk bukan duduk sia-sia, duduk memberi semangat. Mereka akan bersorak kalau permainannya seru, tapi kalau sudah tinggal di ujung gawang baru meleset, oh cilaka 12. Itu berarti segala macam protes, kasih salah, bahkan caci maki juga bisa jadi. Dan orang suka bilang, yo, duduk di kursi penonton jadi bisa bicara banyak. Coba kalau turun main dalam lapangan, kok lidah teradasi tuh. Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu diilustrasikan ke arena pekabaran Injil, sangat disayangkan kalau dalam arena pekabaran Injil ataupun dalam pelayanan gereja, sangat disayangkan kalau orang hanya datang jadi penonton saja. Sangat disayangkan. Hanya ada beberapa orang yang sibuk bikin ini dan itu, padahal yang lebih banyak orang hanya duduk nonton saja. Jangan sampai bukan hanya duduk nonton saja, tapi protes juga, bicara banyak juga dari belakang, kasih salah-salahkan juga. Padahal nanti kalau duduk di situ baru bingung juga mau kerja bagaimana. Bapak Ibu, dalam pelayanan Kristiani, setiap orang dipanggil menjadi pemain dan bukan hanya jadi penonton saja. Kalau begitu, Bapak Ibu, saudara yang Kristus kasihi, mengakhiri perenungan kita di malam hari ini, saya tanya kembali, sesudah 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, tanggal 5 Februari juga besok 12 tahun gedung gereja Betania yang baru kita pakai dalam kebersamaan kita. Bapak Ibu mau jadi pemain ke penonton? Asik. Asik. Tapi kenapa anak kecil punya suara yang lebih besar ya? Orang-orang tua ditanya nih, orang tua pikir dulu ini masalahnya pendeta tanya nih sama dari pengakuan nih. Bapak-bapak PKB saya tanya, jadi penonton kah jadi pemain? Pemain. Ibu-ibu PW saya tanya, jadi pemain kah? Pemain. Belum, saya belum kasih pilihan yang lain. Jadi pemain, jadi penonton kah jadi supporter?
Oke. Jawab pemain saja, jangan tambah-tambah di belakang lagi. Itu nanti lain cerita itu. Ibu-ibu PW, jadi pemain kah jadi penonton? Anak-anak paham? Kakak-kakak pemuda, jadi pemain kah jadi penonton? Asik. Ini ada anak muda yang tidak jawab. Kakak Arka tidak jawab ini. Kakak-kakak pemuda, jadi penonton kah jadi pemain? Suaranya pimpin akal budiku dengan roh dan hikmatmu. Jadikan kehendakku sama dengan nafsuku. Bila jantung berdebar oleh biar dan menang. Kasihku ini yang selamanya akan Tuhan rajanya. Tuhan ambil hidupku, akan ku berbagi. Berikan tangan bekerja, kasihmu megahkannya. Bila mulutku makan, hanya dalam Tuhan. Selagi kita penuh, kita ambil harta dan benda, jangan aku gudangnya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmatmu. kita akan berdoa syafaat. Saya memahami benar kondisi kita duduk di luar. Ada banyak hal bisa mengalihkan perhatian kita, Bapak Ibu. Tapi mari mengarahkan hati kita bersama-sama, saling menopang dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan menjadikan kami bangsa yang terpilih. Bangsa yang Tuhan kasihi, tanah yang Tuhan berkati, tapi juga setiap orang yang hidup di dalamnya, yang Tuhan jadikan sebagai imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami hari ini yang duduk bersama di halaman gedung gereja Betania Wasya, kami sungguh merasa diri kami istimewa, sebab kepada kami Tuhan mengarahkan pandangan-Mu, memberi kami hari ini boleh hidup dalam 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Melewati perjalanan yang panjang, 12 tahun yang lalu juga gedung gereja Betania
boleh kami resmikan, kami pakai sebagai tempat untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami mampu mengatur segala sesuatu, tapi semata-mata karena sayang-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami yang duduk bersama hari ini, kami sadar sungguh bahwa di waktu-waktu yang lalu, kami menjadi orang-orang yang hanya mau dilayani, tapi kami tidak mau terlibat dalam pelayanan. Di waktu-waktu yang lalu, kami hanya jadi penonton dalam pekerjaan pekabaran Injil ini. Padahal tanah ini kami punya, daerah ini kami punya. Kami sudah tinggal begitu lama di tempat ini, tapi bagi kami terkadang itu bukan tugas kami. Tapi hari ini terima kasih untuk kesempatan Tuhan memperbaiki kami, menyegarkan iman kami dan menyegarkan kami, mengingatkan kami untuk tugas kami yang besar, bahwa kami juga adalah imamat yang rajani. Kami adalah persekutuan para imam yang ada dalam Jemaat Betania Wasyo. Karena itu pekerjaan ini, pelayanan gereja ini bukan hanya tugas mereka yang memikul jabatan gerejawi, tapi tugas kami semua. Dan kami sudah bilang itu ya Tuhan, kami sudah mengaku bahwa itu tugas kami bersama. Dan kami mau jadi pemain, bukan hanya jadi penonton dalam pekerjaan-Mu yang mulia ini. Karena itu Tuhan, kalau hari ini kami punya jabatan gerejawi, baik sebagai majelis jemaat, badan pelayan unsur, anggota-anggota panitia, guru-guru sekolah minggu, Tuhan menolong kami. Tapi juga semua anggota jemaat, mereka juga adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu hari ini Bapa, mari tanamkan dalam hati kami, materaikan firman-Mu bagi kami, supaya kami sadar sungguh akan tugas dan panggilan kami. Supaya jangan kami berdiri nonton dari jauh, jangan kami berkomentar yang tidak pantas untuk pekerjaan Tuhan ini, tapi kami beri diri juga, ada di dalamnya, terlibat dan mengusahakan, mengupayakan yang terbaik dalam pekerjaan pekabaran Injil dan pelayanan gereja Tuhan dalam Jemaat Betania Wasyo 1. Terima kasih Bapa, ada begitu banyak umat-Mu yang datang hari ini dalam kebaktian penyegaran iman. Kami percaya bahwa dalam perjalanan dan tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen, hari ini Tuhan meneteskan lagi air untuk menyegarkan kami dalam tugas ini. Mampukan setiap hamba-hamba yang hari ini telah boleh mendengarkan kebenaran firman, tapi juga sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengarkan. Tuhan memberkati, memateraikan dalam hidup dan hati tiap orang. Hamba berdoa untuk semua anggota Jemaat Betania Wasyo 1, dari rayon 1 sampai dengan rayon 9, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hamba percaya Tuhan taruh orang-orang yang hebat ini untuk menghidupkan gereja ini. Karena itu Tuhan, dalam apapun talenta karunia yang mereka punya, entah itu Tuhan beri 5, 2 ataupun 1 talenta, Tuhan tolong kami supaya jangan kami sembunyi talenta itu, tapi kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Semua kami bersepakat untuk menghidupkan gereja ini. Dengan waktu kami, tenaga kami, persembahan kami berupa uang atau apapun yang dapat kami berikan bagi gereja-Mu dan bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap uluran tangan dari jemaat. Seluruh sukacita kami menuju kepada 5 Februari 2024, Tuhan memberkati kami. Biarlah kami tidak melewatinya dengan begitu saja, tapi kami percaya sungguh sayang Tuhan telah membuat tanah ini dan orang Papua terbuka bagi terang Injil dan bagi peradaban yang baru. Kami yang sudah jalan dalam terang Injil itu dan dalam peradaban yang baru ini, Tuhan menolong kami dengan hikmat. Terima kasih ya Allah, semua kami yang sudah boleh melayani dalam kebaktian penyegaran iman di hari ini, Tuhan memberkati kami. Kerinduan hamba-Mu, umat-Mu yang hari ini ambil bagian, mereka tidak pulang dengan sia-sia, tapi mereka pulang dengan membawa berkat dan selamat dari firman. Berkati juga persembahan yang sudah kami beri ini ya Tuhan. Kami sadar sungguh ada begitu banyak hal yang Tuhan
beri bagi kami. Ajar kami juga untuk menyisihkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kami bawa yang sisa-sisa untuk Tuhan, tapi mari Tuhan, ketika kami sudah dapat yang baik dari tangan kasih-Mu, mari berkati seluruh persembahan kami, berkati pekerjaan, usaha kami, apapun yang kami tempuh. Biar juga boleh mendatangkan hidup yang baik bagi kami. Tapi juga kami ingat selalu untuk membawa persembahan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam semua keterpanggilan kami, dalam tugas apapun, baik di tengah masyarakat, tapi juga dalam gereja, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk menunaikan tugas pekabaran Injil ini ya Bapa. Demi Kristus Yesus yang telah membuka tangan kasih-Nya bagi tanah Papua, bagi orang Papua, dan bagi kami semua yang hidup bersama di atas tanah ini. Demi Kristus kami siap menjadi pelayan-pelayan, dan kami siap meneruskan pekerjaan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Persekutuan jemaat yang Kristus kasihi, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 426, bait pertama dan kedua, dengan sukacita, dengan semangat, sebagai respon dan janji iman kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kini terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Persekutuan yang Kristus kasihi, kebaktian penyegaran iman telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dapat berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Kasih ingat, mulai hari ini kita pemain. Tuhan memberkati kita semua.